Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Idza ra'aita fi waladika matakrahu fasta'in rabbak wa tub ilaihi fa inna dzalika syai'un anta. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau posisi kita tidak mungkin menjangkau posisi orang lain yang lebih tinggi dari kita, maka untuk menjangkau dan menyentuh orang tersebut cuman membutuhkan dua hal. Ibu tahu, Bapak tahu, ada anak kecil yang dia itu mungkin di kampungnya tidak memiliki apa-apa, tapi dia bisa main dengan gubernur. Si Egi, iya kan? Dia kan bisa, padahal siapa dia? Siapa orang itu? Anak itu apa? Tapi tidak bisa bentuk. Ibu bapak kalau mau ketemu dan kita salaman dengan gubernur, kita belum tentu dapat loh Pak. Kita belum tentu dapat menyentuhnya. Tapi si Egi mah nepikeun ka mabuk ka ditah. Ini sebetulnya ilmunya udah ada. Kita ini bisa menjangkau level orang yang tidak mungkin kita sentuh karena hanya membutuhkan dua hal. Dua hal inilah yang harus dibangun dalam diri kita. Karena apa? Karena saya dapat ke sini karena mungkin ada dua hal itu. Dapat menyentuh masyarakatnya, dapat menyentuh kemudian masuk masjidnya. Karena kalau tidak memiliki dua hal ini nggak mungkin. Ibu bapak dapat menyentuh level yang mungkin kita dapat bertemu dengan Rasulullah di surga. Iya bisa. Punya dua hal ini juga bisa kita. Atusna pantesan we eta mah da deukeut, lain ku deukeut Bu, nu deukeut ge cantang tuh bisa sakitu we. Karena dia memiliki yang pertama adalah apa? Skill, kemampuan. Itu yang pertama. Orang kalau tidak bisa menyentuh orang itu, kalau dia punya kemampuan, nanti dia dibutuhkan, begitu aja. Maaf Bu ya. Orang bisa betulin listrik saja, kalau dia ada skill, itu akan disuruh masuk ke rumah yang mungkin dia tidak pernah mencicipi dan pernah memasuki rumah itu. Karena apa? Ada skill. Kalau tidak ada skill gimana? Ya nggak bisa. Anak kita bukan disuruh pinter. Anak kita didik supaya dia punya skill. Dia punya apa? Punya keterampilan di dalam hidupnya. Karena IQ-nya hebat. Kalau keterampilan hidupnya nggak ada, dia tidak akan bisa menyentuh level-level yang tertinggi dalam hidup dirinya. Betul ini Bu. Saya nggak apa-apa. Saya kalau suruh anak, Anda kembangkan skill itu. Kenapa? Karena pinter mah nomor 2 eta mah. Naon sababna? Aya budak belet, tapi Bu ternyata dia skillnya hebat. Dia dipanggil kemana-mana. Anaknya IQ-nya biasa-biasa saja, tapi dia punya skill yang hebat. Itu bisa. Ranking nama 28 we jeung 30. Tapi loba duit. Nya, tapi aya nu ranking hiji wae, tapi dia itu tidak pernah menyentuh siapapun. Karena apa? Karena dia tidak memiliki skill. Maka yang pertama, kembangkan dulu skill kita. Ibu bapak dapat menyentuh level itu. Betul. Kita bisa mungkin menyentuh level menteri, kita bisa menyentuh level presiden kalau ada skill. Ya, kalau tidak ada skill gimana? Ya tidak bisa. Itu yang pertama. Yang kedua, attitude. Iya, attitude. Kepribadian. Si Egi apa lebihnya? Menyenangkan. Dia IQ-nya biasa-biasa aja. Malahan budak teh belet eta teh Bu. Di sakolana gitar naik eta teh. Tapi kenapa dia bisa menyentuh? Dia ngagabruk tinggal di ka gubernur sampai ongkor-ongkorkan di dia. Siapa yang berani begitu? Karena dia menyenangkan, dia punya attitude, menyenangkan, komunikatif, kemudian dia menjadi tim dari tim playernya. Dia menjadi bagian daripada kehidupannya, maka dia dapat menyentuh itu. Kita bapak-bapak, ibu-ibu lebih dari dia. Lebih kita dari dia. Kenapa? Kita IQ-nya bagus, kemudian komunikasinya bagus. Kenapa kita tidak menggunakan dua itu? Artinya kita dapat menyentuh level yang tinggi apabila kita punya dua itu. Inilah yang Ustadz akan sampaikan di malam ini karena intinya itu.
Saya pernah diundang di kemana Bu, di bupati, di wali kota, di kegubernuran karena ada dua itu begitu. Dan itu mah teu wawuheun nya. Sanu wawuh ka urang. Bagaimana dia itu mengenal kita? Jangan kita memperkenalkan diri, Pak. Bagaimana dia mengenal kita? Kita memperkenalkan diri capek, begitu. Capek. Tadi saya terangin begitu. Punten Bunya, Ibu kalau ada tukang sampah, Bapak kalau ada tukang sampah 1 minggu saja dia tidak hadir gimana? Riweuh kan ya? Tingali laleur di dia, kemudian bau busuk kemana? Sampai dicari tukang sampah itu. Kemananya tukang sampah? Ari keur aya geura diantep. Tara ditanya-tanya acan. Ari begitu dia tidak ada 1 minggu, lalu kita cari kemana tukang sampah? Artinya apa? Dia hadir dalam kehidupan kita karena dia punya skill apa? Skill apa dia yang dimiliki? Karena dia bisa nyokotan sampah, eta skillna. Orang dengan skill yang minimal saja itu bisa masuk ke dalam level yang mungkin orang itu tidak bisa masuk ke sana. Itu saya kira Bapak Ibu ya, dua ini harus dikembangkan oleh kita. Insya Allah kita doakan anak-anak kita skillnya bagus. Yang kedua dia memiliki attitude yang menyenangkan, komunikatif, dan dia itu bisa diterima di masyarakat. Itu yang paling pokok. Dasarnya kugelis Bu, nu penting mah payu sakitu we. Muhun lain ku kasep Pak, nu penting mah payu. Da loba nu kasep mubajir. Nya gara rantengan meni hese tapi ieu segitu goreng kawin we haben. Naon sababna da payu ditaros ku sim kuring. Neng ieu teh kasabaraha kali kawin teh 8 ustadna. Allah sing teh muni mineng kawin alhamdulillah ustad payu abdi mah kitu. Iya begitu, karena apa yang penting eta Ibu, karena apa? Karena kita itu kan lakunya, bukan apa yang kita perlihatkan itu kan di attitude dan skill yang dimiliki oleh kita semuanya. Alhamdulillah ini progres yang sangat bagus, mudah-mudahan mengawali pengajian di masjid ini Pak Haji dan keluarga ya, mudah-mudahan jadi jariah. Langkah Ibu 2 kaki kali 100 berarti 200. Kalau ada 400 jamaah berarti 800 langkah. Dan setiap langkah yang simpan di masjid ini akan mendapatkan 800 pahala. Dan 800 kali 10 berarti sawios teu kudu pinter. Teu kudu ngahileng, bu make jeung ngahilung, jeung make jeung ngahulang ngitung nu eta atuh we kita. 800 kali 100 kali 10 sabaraha? 8.000 atau sakitu 8.000 kali 100 tuh 800.000 kali 100 deui 8 juta sok teras kali 100 da pahala mah kitu nya. Jadi artinya yang hadir di tempat ini akan membuahkan ratusan dan jutaan pahala yang akan Allah turunkan kepada kita semuanya. Itu yang pertama. Ini mukadimah dulu. Mukadimahnya udah 1/2 jam ya. Ngajinya 1/2 jam. Ibu, Bapak begini ya. Jadi ada 4 hal yang sekarang ada kesenjangan dalam pola mendidik. Jadi ada 4 hal yang mempengaruhi pendidikan terhadap keluarga terutama anak. Dan ini saya sudah riset Pak dari 2010. Yang pertama Ibu Bapak ini ya. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah Mom, when are you home? Yang pertama Ibu, kemana engkau pergi? Itu poin pertama. Yang kedua, the fatherless, the lazy mind. Yang kedua, anak malas berpikir. Itu kedua. Ini maaf ya Pak. Bapak Ibu kalau punya masalah itu tidak akan lebih problemnya di 4 ini, terutama di anak. Saya lebih fokus ke anak supaya apa? Supaya Bapak Ibu ini kelihatannya masih muda-muda, yang masih luar biasa ya. Orang kadang-kadang budak hiji lieur, budak 2 lieur, kolot baheula mah 18 teu lieur. Justru lieur budak mikiran kolot. Ayeuna mah urang mikiran budak lieur Bu. Jajan wae na lieur. Budak nama da teu lieureun. Sok tarus murang kali lieureun teh jajan wae. Teu budak mah bahagia we. Nu lieur saha? Urang tuh. Kenapa? Karena problem yang kedua. Yang ketiga adalah apa? High touch. Itu yang ketiga. Jadi anak banyak menyentuh siapa? Itu yang ketiga. Anak banyak menyentuh apa Bu? Anak banyak menyentuh kita atau banyak menyentuh teknologi. Itu yang ketiga.
Dan ataupun problem yang keempat adalah the art advising children. Bagaimana komunikasi yang bagus dalam ilmu jiwa agar nasihat kita masuk ke dalam otak anak. Itu yang sekarang hilang dalam pendidikan itu. Makanya kemarin ada anak yang gorok ibunya. Masalahnya sepele. Si anak minta pulsa. Pulsanya minta yang 50.000 karena ibunya punya 30.000. Lalu kemudian dia marah dan dia tidak bisa mengelola emosinya. Ibunya lagi duduk begini, dia bawa golok, begini mah. Ini kan persoalan. Padahal kan cuma berapa ribu? 20.000 sisanya. Tapi kan hilang. Ya, itu hilang. Malahan ada yang ekstrim dari itu. Ada anak yang dimasukkan ke mana? Ke sumur, ke bak, yang baknya udah pakai apa? Udah pakai cabai. Baknya pakai cabai, anaknya digini-ginian. Nah, begitu diangkat anaknya, itu langsung melepuh badannya. Ini problemnya apa? Karena anak disuruh, dia selalu membantah. Apalagi murang kali disuruh apa? Tolong beliin ini. Si anak banyak melawan. Akhirnya apa? Marah dia, masukin ke sana. Ini sudah sampai level begitu. Dan yang ekstrim, bapak-bapak, ibu-ibu, suaminya kemarin alat kelaminnya dipotong sama istrinya. Lagi tidur, istrinya bawa cutter, dipotong itu. Begitu si suaminya mau kencing, leungit ka mana nehangan. Akhirnya apa? Kusya sama istrinya, iya sudah tah tinggalin. Naon bapak kia. Ini sampai begitu. Ini berarti Pak, level emosi dan psikologis manusia udah ke tahap itu. Maaf ibu, bapak, ini bukan di luar negeri. Ini ada di Indonesia. Yang tingkat religiusnya tinggi dibandingkan mungkin dengan negara-negara yang lain. Walaupun Indonesia menempati peringkat ke-75 negara paling bahagia sedunia. Itu yang dikeluarkan oleh World Happiness, ya. Jadi tingkat kebahagiaan manusia di dunia itu Indonesia nomor 75. Nomor 1 Finlandia, nomor 2 Swedia, nomor 3 Swiss, keempat Denmark, kelima Belanda. Itu tenanaon nomor 75 ge, kumaha itu we, bebas. Itu kudu dipikiran, baiklah 75 ge punya. Daripada orang ngaulang, usah 75-nya, berarti jauh kene. Tetapi maaf Bu, tingkat kenyamanan dan kesantaian negara yang paling enak itu Indonesia. Sok ibu ameng ke luar negeri, aya nu hulang-hulang sisi walungan. Moal aya di Indonesia mah aya nu ngaharulang sisi walungan. Sok cobi geura mah ameng. Di urang mah aya kene nu ngahulang di sawah aya. Kalau kita cari di negara lain yang mungkin tidak ada, tapi Indonesia paling santai. Kita juga hal pengajian gini enak kan ya. Coba main ke mana-mana, nggak ada pengajian seperti di kita. Bring ka dia, itu tinggal enak sekali. Jadi jangan pikir mau kemana-mana. Sampai Ustadz capek saya ada di Indonesia katanya. Ini masalah ekonomi, masalah ini. Ibu masana hayang pindah ke mana? Ke Garut gitu. Marukana Garut lain Indonesia gitu. Ya, jadi kalau cara berpikir manusia itu kan tingkat konsepnya tidak ada, ringan sekali Pak, ringan sekali. Makanya saya pernah berguru, itu ada seorang profesor ngomong begini, sebetulnya hidup itu sederhana, yang ribet itu pikiran ribet mah. Lah hidup mah sederhana, model atel, teu kudu dipikiran, tinggal digaro. Bapak atel terus mikiran ieu kunaonnya atel lieur Bu, lila mikirna. Geus saya tinggal digaro beres leungit sakitu we. Tah nu moal ribet mah gitu. Kenapa Ustaz ya saya mikir anak begini. Maaf ya, ibu bapak orang tua dulu itu anaknya 18. Dan dia melahirkan tanpa ada dokter, tanpa ada bidan, tapi itu lancar. Enggak ada yang pakai anak yang sungsang, anak yang dia pabelit ari-ari, enggak ada. Dulu melahirkan brojol. Ya, pakai apa? Pakai paraji, dan paraji itu tidak sekolah, tidak ada Universitas Paraji Indonesia. Tapi ternyata dia bisa tahu pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3 sampai pembukaan 8. Dari mana? Karena dia menggunakan, karena pikiran manusia itu kan ada 3. Nah, ini kita kuncinya dulu. Saya awali di sini. Karena pikiran manusia itu ada 3. Yang pertama rasionalitas, yang kedua intuitif, yang ketiga adalah kreatif. Itulah pikiran manusia. Dan itu orang tua dulu itu sudah mempraktekkan cara berpikir manusia. Sekarang anak-anak kita, Bu, semua keturunan sekarang itu nggak bisa mempergunakan itu. Maunya instan, anak telat keluar langsung cesar, kan begitu? Ya, makanan tinggal apa sekarang? Dahe serek nyakel malila langsung jebret, langsung datang ke imah. Itu kan anak-anak sekarang.
Dulu enggak, kalau anak mau makan itu begini dulu, wah diake di non di karihan heula, terus engke disepan, terus disepan dihihidan bu tinggalinya, terus dihidan diakel dikieu nepikeun kalila barudak teh yang dahar teh. Jadi barudak teh salah labar baheula mah naon ningali ngadaguan sanguna ge lila setengah jam. Ayeuna mah henteu colokeun 5 menit geus asak. Sampai kalau mau ngabubur itu dulu 8 jam loh bu. Ingin bubur itu kalau ingin sehat 8 jam. Dikini klek ayeuna mah henteu. Ayeuna mah anu ditinju langsung jadi bubur. Semua serba instan. Makanya sekarang banyak anak-anak yang dia tidak perlu lama, nikah kerek 2 minggu geus merojol. Nya instan eta ge sarua. Ya jangan perlu lama nya, daripada geus kawin lila boga budakna dalam tinggal di 8 bulan imah teu 2 minggu diakadan jauh barojol instan. Nah, anak sampai begitu, saking orang sekarang tidak mau berpikir yang 3. Yang pertama adalah apa? Berpikir rasionalitas. Rasionalitas itu kan perlu data, perlu fakta, itu yang dilakukan. Walaupun kita tidak tahu bapak-bapak, ibu-ibu. Kenapa? Jumlah sholat, ya perlu data pak. Jangan pakai imajinatif. Sana mengpeng jag-jag sholat subuh terek 8 entong. Wayahna we subuh mabut tinggali nyagi isuk-isuk kudu 2 sakitu. Entong nyebutkeun jag-jag. Lalawara 2 ge hese geuningan nya. Ngaudangkeun budak subuh beda jeung beurang. Kenapa? Karena asal itu rasionalitas. Kenapa? Orang tua dulu begitu. Lihat aja. Kenapa ibu melahirkan gampang? Banyak anak, banyak rezeki. Betul kan? Sekarang enggak. Neng, jangan banyak anak ya, lieur. Jadi budakna can kaluar, liurna geus aya. Mata krek ngajuru teh darah tinggi ayeuna mah. Da eta nyebutkeun wae lieur atuh. Padahal orang tua dulu enggak, biasa aja. Alhamdulillah banyak anak, banyak rezeki. Dia melahirkan dengan lancar, tidak ada masalah. Begitu ibu, ini kunci yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu, seringkali bahasannya seringkali dibolak-balik. Kita pakai rasionalitas. Yang kedua adalah intuitif, imajinatif, lewat pengalaman hidup. Betul kan? Maaf Pak, dulu orang tua bilang begini. Kalau kalau buang kotoran jangan di dalam rumah, kamu harus keluar. Makanya toiletnya dulu itu di luar. Dulu toiletnya di luar. Namanya pacilingan, betul kan? Itu rumah sampai ke kolam itu jauh itu 5 meter. Kalaupun tidak ke kolam, kemana? Ke sawah. Itu ke sawah. Kalau tidak ke sawah, dina tunggul. Itu dina tunggul, cingogoh di dinya. Tara aya nu di jero imah. Kenapa? Karena orang dulu begini. Kalau Anda buang kotoran di dalam rumah, bakal loba penyakit. Betul, Pak. Itu terjadi. Omongan orang tua dulu itu hebat sekali. Sekarang maaf, toilet di dalam kamar. Makanya jangan aneh. Maaf Bu ya, sekarang banyak rumah sakit, banyak klinik. Kenapa? Karena penyakitnya ada. Dibangun oleh kita, dihadirkan oleh kita sendiri. Orang tua enggak. Dia kalau BAB itu jauh itu. 5 meter dan pasti maaf Pak kalau toiletnya jauh luar dari rumah itu pasti dia BAB-nya tidak akan kecuali di bawah subuh. Di bawah subuh. Enggak mungkin jam genep. Enggak mungkin jam 7 pagi. So ka sawah jam 7 naragog gitu. Kapanggih ku sarea atuh. Ya, tapi dia jam berapa? Jam 4, setengah 5, paling siang jam 5. Kenapa? Karena diteliti. Di Cina sekarang ada instruksi semua rakyatnya untuk BAB di bawah jam 5. Kenapa? Karena itu detok usus yang paling hebat. Kan orang tua dulu begitu. Enggak mungkin dia di pacilingan itu pagi-pagi, itu pasti malam itu. Karena nanti akan kelihatan ngagajelengna. Dan akhirnya apa? Dia itu tahu sendiri, ibu. Karena orang tua dulu berpikirnya rasional, tapi dia imajinatif loh bu. Pengalaman hidupnya lebih luas dan dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman kita. Makanya hebat dulu begini. Kalau suami keluar rumah, maka istri jangan jamedut. Eta teh sok hese duit. Gitu eta teh kapungkur mah. Leres bu, sepuh kapungkur. Neng, lamun salaki keluar nyerek usaha tong jamedud sok hese duit gitu. Karena apa? Karena duit mah tersepen kanu jamedud. Begitu katanya Pak. Oh iya. Dan sekarang terbukti orang-orang yang dia itu bahagia keluar rumahnya itu biasanya cari rezekinya gampang. Ya, sok ibu suami mau dagang jamedud we kieu teh pikiran atuh. Jadi si duit teh apaleun rudet ya. Balik deui weh. Nya padahal pipayun dagang teh Bu. Nang katinggali rudet ibu teh jadi balik deui. Ustad ge sarua. Ustad ge lamun rek haji bojo jamedud eta teh teu di amplop.
Ya, kenapa? Karena dari rumah sudah begitu. Dulu ada seorang atau tabiin yang dia mau ngaji, isinya pesen, Pak, hari ini tidak ada apa, tidak ada gandum, tidak ada kue. Itu terbawa, Bu. Akhirnya apa? Dia omongin di mimbar. Sampai orang-orang nanya, dakikil aid katanya. Kenapa Anda bilang terus dakikil aid? Oh, itu istrinya pesen kue sebelum dia naik mimbar. Kabawa kadeta, Bu. Karena pikiran jadi tungtungna dina mimbar ka omongkeun wae. Mata lamun aya ustad nyebutkeun martabak eta dipesenan ku bojona martabak. Ya, itu karena terbawa betul. Karena imajinatif, beri pengalaman dari dan yang hebat itu adalah kreativitas. Nah, Ibu, Bapak yang 4 ini saya tidak mungkin bahas semuanya. Yang pertama adalah Ibu, kapan kau pulang? Itu masalah anak yang pertama. Yang kedua, lazy mind dari less fatherless, yaitu anak merasa kehilangan sosok ayah sehingga dia malas berpikir. Itu kedua. Yang ketiga, anak tidak banyak tersentuh oleh biologisnya, tetapi dia banyak tersentuh oleh teknologi. Dan yang keempat adalah apa? Tidak ada seni untuk memasukkan nasihat ke dalam otak anak. Saya tanya semua jamaah di sini, mau membahas yang nomor berapa? Silahkan pilih. Karena 4-4-nya tidak mungkin saya bahas. Ibu hoyong nomor sabaraha? Mangga weda usah mah bebas. Bade nomor 1, nomor 2, bade nomor 3, nomor 4. Kalau nomor 3 itu bagaimana menangani supaya anak tidak kecanduan. Ya, supaya dia tidak kecanduan HP. Kalau bahasa saya tidak kecanduan teknologi. Mau nomor itu atau nomor 4 ada bagaimana agar nasihat kita mudah dipahami dan dia cepat nurut ke kita. Ibu aya nu nomor 2, aya nu nomor 3, aya nu nomor 1, aya nomor 4 atuh kabehanana dibahas. Oke. Nomor 4. Nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4. Udah itu aja ya. Karena ini kebutuhan semuanya. Mungkin nomor 1, nomor 2 bukan tidak butuh. Ngan ieu nu urgent. Dan rata-rata kalau saya tanya mau dipilih mana? Hampir semua daerah memilih nomor 3 dan nomor 4. Berarti masalahnya sarua kabehanana. Ya. Betul, high touch. Jadi tingkat kesadaran anak menyentuh teknologi dengan dia itu menyentuh dirinya dan biologisnya lebih lama atau lebih tinggi yang mana? Punten, Bu. Saya juga bawa HP. Betul kan? Saya bawa istri enggak? Saya bawa anak enggak? Berarti kalau ibu bapak berbicara matematika, saya lebih banyak menyentuh touch, betul kan? Sedangkan istri dan anak saya di rumah disentuh enggak? Enggak, kan tidak dibawa. Tapi apakah anak saya akan nakal karena tidak disentuh hari ini? Belum tentu. Karena kita punya namanya dialog batin. Itu yang mahal. Dialog batin ini tidak harus ketemu. Ibu tidak perlu harus langsung berhadapan. Karena dialog batin hanya menyentuh touch. Dan ternyata ibu bapak belajar quantum touch itu mahal, Pak. Dan itu ternyata quantum touch itu kalau dibeli itu ternyata mahal. Karena kita pakai kuantum, bukan pakai sentuhan langsung. Itu yang pertama. Saya tanya, siapa yang lebih lama bawa HP? Anak atau kita? Anak itu pulang sekolah. Anak jam 3 baru pegang, pan urang mati subuh. Jadi anu kudu diterapi teh saha tuh gitu. Ya. Lalu ibu bapak saya tanya, ibu kecanduan enggak bapak? Lah? Enggak. Kenapa? Karena kalau kecanduan itu dia tantum kalau diambil. Kira-kira suami ibu lagi main lalu diambil tantum enggak? Dan kalau tantum itu udah kecanduan. Kalau masih biasa-biasa saja ya enggak masalah.
Karena apa? Karena masalahnya bukan lama dan tidak. Dia adiktif atau tidak, itu aja. Dan anak adiktif itu salah satu cirinya yang paling menonjol adalah apa? Salah satu cirinya yang paling menonjol anak adiktif adalah apa? Kalau dia diambil, dia tantum. Itu paling menonjol itu. Dia tendang ini, kemudian lempar ini, baru itu. Itu yang paling menonjol, Pak. Kalau dia biasa, Dek, HP-nya Bunda ambil dulu ya sayang. Oh ya Bunda, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ibu juga nggak masalah. Tetapi Bapak Ibu, bagaimana agar ternyata frekuensi ini itu tidak menyebabkan kita bermasalah. Itu saja. Kenapa? Karena saya belajar kemarin, saya ikut training kemarin. Jadi kalau kita pegang teknologi udah mulai ini, syaraf-syaraf mulai sok aya sing siremen. Itu sudah kelebihan. Dan Bapak Ibu itu sudah mulai harus diterapi. Non margina, pemi Bapak Ibu nyepeng iya, terus mulai sing siremen. Itu baru itu bermasalah. Dan kalau masih biasa-biasa saja tidak ada masalah. Bagaimana Ustadz caranya? Satu, Ibu, Bapak, satu dia tidak boleh dehidrasi. Tidak boleh dehidrasi. Anak sekarang cepat Bu jadi adiktif kalau dia kebanyakan minum minuman yang mengandung tanin, yaitu minum yang mengandung soda dan minum minuman manis. Tapi anak sekarang kurang ini, otomatis itu akan cepat reaksi antantumnya. Tantum itu dari soda, tantum itu dari gula, itu yang lebih banyak. Makanya kasih ini air putih, insya Allah nggak apa-apa, ya. Punten Bu, Ibu, puntennya murang kali ayeuna resep cai naon? Ya, itu. Makanya dia cepat begitu. Tapi kalau masih cai herang, mata Ustadz mah di mana-mana ciherang we. Muhun di alhamdulillah. Iya Ustadz 4 kali pengajian harerang we. Tadi isuk-isuk cai herang. Nggak Bu jam 8 cai herang. Ayeuna tadi siang cai herang. Ayeuna terakhir cai herang. Nah, emang Ustaz tara kana cai eta? Tara cai kana jeruk sanes osok. Cuman panitia tahu. Panitia tahu supaya apa? Supaya saya tidak dehidrasi. Ya, alhamdulillah. Laras mah Pak Haji punten. Diherang tadi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena ini adalah kebutuhan. Ibu bapak kebayang nggak kalau di Arab Saudi yang ibadah haji dan umroh, lalu kemudian disiapkan oleh Allah airnya itu sudah mengandung gula. Kebayang nggak? Itu emosional itu Pak. Tapi kenapa air jam-jam yang dia netra? Supaya apa? Tingkat emosinya rendah. Tingkat emosionalnya apa? Dia menurun. Karena air ini bisa menurunkan tingkat emosi manusia. Termasuk anak yang tantum itu dia itu harus banyak minum air putih. Saya praktekkan itu Bu. Alhamdulillah. Dan ternyata apa? Kalem we. Matak cek nabinya. Lamun aya nu gede amak kumaha? Suruh apa? Duduk. Kalau duduk masih ngamuk kumaha? Tidur masih ngamuk terus. Nya segitu kersare ngamuk keneh. Terus kumaha cek Nabi? Ya kasih dia apa? Dia kasih air kan? Artinya tiap lihat tawado, suruh wudu. Wudu pakai apa? Itu dehidrasi maksudnya. Itu dehidrasi. Orang yang pemarah itu dehidrasi begitu. Dan itu teorinya apa Bapak Ibu? Ibnul Qayyim mengatakan, teorinya adalah apabila ada sungai yang dia itu airnya banyak, dan itu biasanya kotoran-kotoran dalam tubuhnya atau dalam sungai itu akan hilang. Tapi kalau sungai airnya dangkal dan tidak ada, biasanya akan maneg semua di sana. Itulah yang disebut dengan apa? Namanya kolon cleansing. Itu di cleansing dengan air itu. Saya kira tidak ada masalah. Itu hebatnya Allah kasih. Wa an wa ja'alna ma'a kulla syai'in hayyan. Nah, jadi kuncinya di mana? Ini. Satu. Ibu bapak jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini sebetulnya tidak akan membuat anak nakal. Kalau kita bisa analisa. Kenapa ibu bapak? Karena Kanan juga tidak punya HP sakitu we. Saru anggar we doraka tinggal itu bogaan HP Kanan ge. Istri Nabi anak Nabi Lut doraka teu gaduheun HP. Dan bapak ibu maaf, yang masuk ke barak itu anak-anak itu rata-rata dia sebetulnya tidak berurusan dengan HP. Karena anak-anak sudah nakal di jalan. Ya, bukan ini yang menyebabkan masalah. Saur saha. Ya. So ibu tong dibabetkeun ieu. Teu aya masalah. Babetkeun, ganti di kuno anyar.
Pangian dibabetkeun meureun nya sagan teh lain hayang diganti eta mah. Bukan ini. Yang kedua. Ini maaf ini Pak. Ibu, Bapak ini jangan terlalu ini. Ibu, Bapak bangun tidur. Minimal 30 menit sampai 1 jam. Jangan langsung pegang ini. Jangan langsung. Makanya kalau anak yang sudah kecanduan, terapinya 21 hari bangun tidur jangan nyentuh HP. 30 menit. Apalagi kalau bisa 1 jam. Ibu, Bapak kalau nggak percaya silahkan. Dia berhenti nanti Bu. Begitu bangun, jangan langsung sentuh ini. Begitu bangun, dia jangan lihat ini. Berapa menit Ustaz? 30 sampai 1 jam, itu bagus. 30 sampai 1 jam. Saya udah praktekin 1 tahun ini Bu. Begitu bangun tidur, tidak langsung buka ini. Tahan, walaupun hayang muka ditahan. Tetapi sekarang sudah habit, nyaman. Di sini enak Pak. Ke otak enak, baca apapun sekarang enak. Kenapa Bu? Karena inilah orang bangun tidur itu golden theta. Dia sedang dalam posisi golden. Itu lagi emas-emasnya alam bawah sadar. Dan begitu dia pegang ini langsung masuk alam bawah sadar. Itu yang membuat dia tidak berhenti. Yang membuat kecanduan di sana. Jadi bangun tidur langsung jangan pegang ini. 30 menit sampai 1 jam bagus itu. Ibu Bapak wudu dulu, tahajud dulu, baca Quran itu sudah 1 jam Pak. Nanti baru setelah itu baru pegang. Tong dibeja-beja. Khusus weker urang dieu ieu mah nya. Tong dibeja-beja ka batur. Aslinya buat apa Bu? Saya nerapi anak yang kecanduan 21 hari. Sekarang alhamdulillah sudah beres. Yang udah kenapa? Karena ini kuncinya dibangun tidur. Hudang sare kan neangan casat. Kemana casat? Mana HP Bapak mana? Nah neangan HP lain wudu heula, kena cai heula, ieu mah langsung neangan. Itu yang menjadi persoalan. Ibu makan di restoran, dipoto heula lain ngadoa. Ngadoa heula lain diparoto heula dikirimkeun ka batur. Ngadoa ka Allah, salaki gering, gadong dipoto. Lain dibawa ke klinik, ya ini suami saya ya mendadak sakit, lain dipoto, lain dibawa ke klinik ke rumah sakit, ngadon dipoto lah. Nah itu persoalannya. Jadi bangun tidur Pak, golden theta itu 10 menit dan itu ternyata 10 menit sebelum tidur itu juga luar biasa. Ini kuncinya di mana? Tidur. Makanya dialog batin yang kedua adalah tidur. Makanya nasehatin anak kalau dia ingin tidak melawan lagi tidur. Sok, mohon nganasehatan budak keur sare, sogra moal ngalawan. Ya udah lagi tidur, lalu ibu ngomong dengan anak begini, ada ya begini, insya Allah moal nanaon, moal gerasuk cicing, kieu, alhamdulillah, ya betul ibu. Suami lagi tidur, nasihatin sama ibu, masuk semua ke otaknya. Sok sobian, ngan bapak kade, ulah waka sare, bisi nganasehatan, ulah waka bobo bapaknya, nyilek heula, ibu nyilek, dua nana teh sare tungtungna. Tapi apa? Kuncinya itu high tech, high touch itu di mana? Di itu. Jadi bangun tidur 30 sampai 1 jam. Jangan dulu sok insya Allah Pak. Ya. Karena saya mempraktekkan dan saya kasih sama anak yang bermasalah itu karena saya praktekkan dulu. Saya praktekkan dulu. 1 tahun ini 2004 sampai sekarang. 2003 akhir saya bangun tidur nggak pernah buka. Ari gogoda nama ayah. Ngomong di sada, gogoda. Jeung hayang muka ieu we asa anu pangheulana. Gogodana teh luar biasa. Tapi kita tahan, makanya bangunnya harus lebih dulu. 2. Itu yang kedua ya. Yang kedua. Yang ketiga, anak jangan tidur lebih jam 11. Iya. Anak jangan tidur lebih dari jam 11. Kenapa? Karena dia sudah kalau dia lebih dari racun ke dalam tubuhnya. Dan si liver anak dia sedang mengeluarkan detox dan dia harus lagi tidur. Anak yang bermasalah itu apabila tidurnya melebihi jam 11. Suruh dia jam 11 maksimal udah tidur. Suruh dia jam 11 sudah tidur Pak. Kalau dia masih nyilek ya, hararurung, ongkoh lampu di pareuman tapi harurung gitu. Nya cing baruri nyai di kamar teh cing teh ditinggali teh sugan teh kica-kica budak.
Dede belum bangun, belum tidur, aku belum ngantuk. Ayo tidur, aku belum ngantuk. Tidak ngantuk karena pas sinyal elektronnya kuat. Tapi kalau dia dipaksain tidur, orang tua dulu jam berapa tidur? Pada Isya, udah dia tidur nyenyak. Dan anak bangun berapa? Sebelum subuh. Pasti begitu. Kenapa? Frekuensi itu. Dan itu frekuensi listriknya luar biasa. Tapi ibu bapak, kalau anak belum bisa tidur lebih ataupun kurang dari jam 11, maka biasakan dia minum air kelapa muda cairnya 1 minggu 2 kali. Karena itu untuk menetralisir. Karena dia tidak bisa tidur lebih dari kurang dari jam 11. Saya selalu ada itu Pak. Air kelapa muda selalu ada di kulkas. Untuk apa? Menetralisir itu. Karena kalau dia frekuensi listriknya tinggi, kerak gitu. Budak anu sarena kasubuhnakeun sok gitu, kerak. Nya. Tapi kalau anak yang tidurnya udah bagus, jam 9 udah bagus, jam 10 bagus, itu enak begitu. Tapi ibu bersyukur kepada Allah. Orang tua kan enggak begitu. Kadang-kadang kita ngantuk Bu ya, anaknya belum ngantuk begitu. Ya. Makanya alhamdulillah ibu batur mah hese sare, urang mah hese hudang. Hese hudang mah moal aya ubarna, sakitu we. Nah, hese sare mah Bu aya ubarna, hese hudang mah hese ubarna ge. Makanya itu jam 11. Kenapa usah jam 11? Karena frekuensi otak di jam 11 itu sedang liver sedang mengunci dan mengeluarkan toksin. Nah, berapa tuh? 3. Yang keempat, jangan sampai limpahnya capek. Kalau limpah capek, dia bisa tantum. Ciri limpah capek gimana Bu? Barusuh. Nah, sariawan bibir. Yang sering sariawan bibir, itu dia limpahnya capek. Nah ini, dia limpahnya capek karena dia banyak listrik. Makanya dia panas, betul kan? Nah apanya? Ini aja, lihat aja. Anak yang sering dia sariawan bibirnya, itu limpahnya capek. Jangan sampai begitu. Anak yang dia banyak, makanya dia harus tidak boleh banyak megang sebelum dia sembuh itunya Pak. Karena apa? Karena limpahnya capek, dia itu kan begini. Nah, Bu, ini gereges. Yang ininya terlalu ini apa semacam itu banyak yang ya banyak luka. Nah itu limpah capek, ya. Kalau udah limpah capek anak gimana? Gak mau belajar, dia sulit konsentrasi. Dan akhirnya apa? Dia kalau belajar begini, batur nge 10 karek maneh mah 5 can asup kabehanana. Karena apa? Limpahnya capek. Ya. Caranya Ustaz gimana? Ininya. Lihat, takut sariawan. Ya. Jadi kata wis di dia Bu limpah mata. Tinu bibir. Enggak perlu ini, enggak perlu dicek langsung limpah ke laboratorium enggak. Lihat aja bibirnya. Nah, bibirnya begitu. Supaya tidak kelihatan oleh kita. Berarti nanti dia full supply nutrisinya harus supaya limpahnya tidak capek. Dan itu ada di mana? Di sana. Ya. Yang kelima, jangan sampai paru-parunya kotor. Kalau paru-paru kotor, dia bisa jadi kecanduan. Iya. Ustaz apa hubungannya? Hubungannya banyak sekali. Paru-paru kotor itu kan karena dia itu mudah sekali Pak kalau memegang sesuatu dia nyandu. Termasuk merokok. Dia bisa nyandu karena paru-parunya kotor. Kalau bersih enggak. Nah, cirinya gimana? Suka gatal hidung. Nah, kalau Bapak Ibu gatal hidung itu paru-paru kotor. Ya. Kayak gitu. Gitu. Tah eta teh paru-paru kotor. Kenapa? Karena kalau ini ke limpa, kalau ini ke paru-paru. Kalau telinga ke ginjal. Kalau mata kemana? Ke liver. Itu kan Allah yang kasih di Quran. Bala qadirina alla an nusawiya banana. Semua sudah ada. Organ tubuh kita bisa dilihat dari luar ketika dia bermasalah. Kalau ini ginjal kemana? Ke telinga. Kalau yang sering mendengung itu ginjalnya bermasalah. Ibu sok kaping sabaraha sok ngahiung ceuli. Dan nya sok aya ngahiung teng kita biasanya tanggal sabaraha? Tanggal 25 kali itu juga ngahariung eta mah sanes ginjal eta mah. Eta mah sanes ginjal eta mah nya bermasalah itu. Ini suka ada teng iung bukan karena ada gangguan telinga, tapi dia tidak ada gangguan telinga, cuma suka ngahiung. Nah itu ginjal. Biasanya dehidrasi, Pak. Dia begitu. Kalau jantung kan di lidah. Nah, Allah kasih itu semua. Kalau bibir ke limpa, kalau ini ke liver, kalau ini ke ginjal, kalau usus ke kulit.
Semua sudah ada oleh Allah. Dan 3 organ ini harus dijaga buat anak supaya dia tidak kecanduan. 1 paru, 2 limpa. Nah itu harus dijaga. Supaya apa? Supaya tidak nyandu. Saya barusan ada yang nanya, Pak Ustadz, suami saya judi online. Dan dia tidak bisa berhenti katanya. Padahal sudah dinasehati dan sudah ketangkap. Jawaban saya, karena yang sudah rusak amigdalanya, bagian otak emosi sudah rusak, nggak bisa diobati. Dia berhentinya ketika dia sudah tidak punya apa-apa, itu aja. Beres. Siapa yang akan mengobati yang begitu? Coba Bu, dokter juga nggak bisa ngobati orang yang sudah judi online. Karena apa? Dia karena sudah amigdalanya udah kena, kalau dia sudah dinasihati tidak masuk. Dan artinya itu sudah ke brainwash, kecuci otaknya. Dan ngobatinya gimana? Nggak bisa. Biarkan aja, dia udah habis harta dan sudah rusak badannya baru berhenti, begitu aja. Selama masih ada hartanya nggak bisa dia. Dan selama dia ada kesempatan untuk mencari, ya dia akan terus. Kenapa? Karena amigdalanya yang kena. Begitu aja Bu. Karena teorinya bisa diilmiahkan, rasionalitas. Begitu. Paham? Ya. Ibu lamun salaki sok kikian wae eta teh paru-paru kotor. Ya. Lamun salogi socana beureum lipar yang kena. Begitu aja atau merah lipar yang kena. Itu semua sudah ada. Orang tua dulu tahu enggak anaknya laki-laki dan perempuan, Pak? Kalau lagi hamil, enggak tahu kan? Tapi dari mana dia tahu? Itu dari pundak. Kalau ada yang hamil pundaknya ke kiri, itu dia itu bayinya perempuan. Kalau dia lagi hamil, kemudian deng-dengna kakatuh, itu bayi laki-laki. Udah begitu aja. Karena dulu belum ada USG. Mata Pak tekudu di USG, deng-dengkeun we Bu. Karena katingali iya awewe lalaki kan begitu. Tapi orang tua dulu begitu, cara mendiagnosanya begitu. Jadi ada apa hubungannya Ustaz? Semua berhubungan dengan organ, Pak. Kecanduan itu berhubungan dengan organ, dengan otak, dengan limpa, dengan liver, dengan paru-paru. Itu, makanya itu harus dijaga oleh kita. Dan salah satunya adalah apa? Ya, waja'alna al-ma'a kullasyai'in ya hayyan. Semua ada di air. Air putih. Semua ada di air putih. Udah? Nomor 1 ya. High touch. Jadi prosesnya itu aja. Nanti dia akan banyak menyentuh kita. Dan caranya adalah on atau off screening activity. Bikin anak berkeringat. Beres. Bikin anak berkeringat. Beres. Kalau anak sudah berkeringat, insya Allah dia akan terjaga. Tapi kalau anak sudah tidak berkeringat, dia akan masuk kamar dan dia tidak akan keluar. Sudah dia di sana, ibu bapak nanti berat mengatasinya. Kalau sudah dia ngunci kamar di dalam, makan tidak mau keluar, dia juga tidak mau berinteraksi, itu udah agak berat secara psikologis. Selama dia masih berkeringat keluar, insya Allah nggak ada masalah. Paham? Ngesang tuh gitu. Ustaz ngesang gitu. Nah, udah nggak masalah. Kenapa? Keringat itu mengeluarkan hormon namanya feromon. Dan itu racun yang dikeluarkan oleh kita. Karena 1, banyak keringat, bagus itu. Yang kedua, banyak kentut, bagus. Iya, kalau suami banyak kentut, sehat itu loh. Mata kalau mun hitut salaki tong diamakan, sehat eta teh. Mun hitut wae, hayang eureun hitut gitu. Coba ibu, suami kemudian berhenti kentutnya gimana? Ciri orang sehat kentut itu, Pak. Iya. Itu di Eropa itu orang itu kalau dia mau diperiksa itu yang pertama kali masih kentut enggak Bu? Alhamdulillah sudah berhenti katanya. Oh itu bermasalah, dibedel loh ininya, dibedel ininya. Kenapa? Karena itu ciri 1 keringat, 2 kentut. Itu dia sehat. Anak yang dia peletukan bae antep. Ieu mah diamokan meni bedut wae. Da moalna naon? Leres Pak, Ibu, Bapak kapungkur tang teh mun murang kali ololeho. Ih ololeho kade lol. Murang kali nu kieu mah tara ririwit. Dia belum pernah masuk rumah sakit, belum masuk kenal dokter. Kenapa? Ini keluar. Ini leho ini toksin, itu racun itu. Mata kapungkur mata raya nurarieu tara Pak. Narolol di dieu. Matak baju samlet kan hararejo nya kabungkur mah. Naon sababna sarehat. Sakola teh genep dinten teh tara pere. Kenapa? Cengan eta we urang tinggali nyeusehan baju. Tapi anak sehat. Begitu sekarang, tidak boleh divaksin anak. Tidak keluar kan?
Karena ibu bapaknya malu. Ya ada yang isin itu oleh. Padahal itu teh sae. Itu sekarang nggak ada anak-anak bu keluar, nggak ada sekarang. Makanya gimana? Di dalam itu racun nggak keluar. Makanya dan kalau dia tidak dikeluarkan lewat apa? Lewat keringat, itu bisa bahaya loh. Anak bisa nanti ke depannya bisa punya kanker, punya penyakit-penyakit berat karena tidak keluar. Orang tua dulu ada yang penyakit berat, ini keluar. Makanya itu kita lehokan masyarakat dan iya. Dan masyarakat kan leho. Ya Bu, ini ada enteng ngaji mah teu kudu berat-berat euy. Nu kitu ge jadi ilmunya, tinggal nu kitu ge jadi ilmu. Saya kira itu. Kemarin Pak, ini saya cerita ya, nggak apa-apa ini cerita dikit. Nanti 7:30 beres. Ya. Kemarin ada anak dari Sumedang datang. Apa Pak? Si anak ini bisa menebak celana dalam guru yang ada. No logik kan? Tidak masuk akal kan? Guru ngajar, dia datang ke kelas. Ibu, nanya celana konengnya gitu. Tak rojol deh guru nu anyar. Ibu lancingan hidungnya. Itu 8 gurunya habis Pak. Habis. Saya juga nggak masuk akal itu. Makanya bapak ibu ya, muhun ustad, jeung apa padahal da teu katingali cenah. Tapi nah si budak aja ibu ngelancingan konengnya gitu. Ya asli Pak ini. Saya juga sampai nularas di akun ka bumina. Saya langsung begitu. Saya ngobrol dengan anaknya, saya ngobrol dengan ibunya. Apa Pak yang terjadi? Hasil penelitian, hasil diagnosa, si anak ini Asperger. Asperger ini, dia bukan menebak karena punya intuisi, bukan. Tetapi setelah dicek, ibunya di hipnoterapi, itu si ibunya lagi hamil dia. Itu di usia-usia perkembangan otaknya. Si ibu suka nyuri celana dalam tetangga. Bapak ketawa, ibu ketawa, tapi dia langsung ngobrol, Pak Ustadz, nggak tahu bahwa anak ini Pak Ustadz, saya lagi hamil dia, itu kalau ada tetangga yang lagi jemur, itu celana dalamnya saya ambil Ustadz. Ini Asperger namanya, ditemukan di mana? Di Swedia Pak, karena ada anak namanya Asperger, dan dia itu ternyata dari ibunya ketika hamil, dan itu sudah ada di Indonesia anak itu. Ya, dan saya sendiri yang tangani dia. Enteng. Tapi saya dapat ilmu dari masalah anak, Pak. Kalau tidak ada masalah saya tidak dapat ilmunya. Saya terapi dia 2 kali dan alhamdulillah dia sudah berhenti sekarang. Kunaon Ustad duka si mungkuring gitu apa? Dan naon duka refleks we dikieukeun sakitu we. Duka ti mana ilmu lagi da teu kaharti sebuah nu kieu mah. Satu lagi orang Majalaya Pak, di 3 anak bersaudara, 3 bersaudara. Dia Bu kalau berangkat sekolah lihat munding langsung bajunya dicopot. Kemudian tasnya dicopot Pak. Dan dia langsung tidak masuk kelas, dia langsung naik munding. Ungadin tentara asup sekolah, mimilu jeung tukang munding. Dan dia sekarang tahu jalana moal aya nu pasti lamun ningali munding langsung mengkol. Saya sampai mikir, ieu budak kunaon? Nya, Pak Ustad pokoknya lamun bade sakola ningali munding langsung we. Teu tiasa ka kelas. Berapa lama dia? 3 tahun itu. 3 tahun anak itu. Seperti itu. Ibu, kumaha carana? Duka, Ustad kita terang, da ilmuna ge ti Allah. Ieu budak kieukeun we, sekarang berhenti, Bu. Sudah masuk sekolah lagi walaupun ada tukang munding. Nggak tahu, karena inilah yang disebut dengan pikiran-pikiran intuitif, susah. Dan saya berkesimpulan, masalah murangkali pasti aya landongna sakitu. Saberat-beratna budak aya landongna. Sok geura cobian. Ibu tong nyebatkeun berat Pak, ku Allah dipasihan ilmuna sakitu we. Nya. Teh name 2. Oh, pabolit murangkali. Ieu meuring. 1 hari itu kalau saya buka konseling 12 anak. 12 anak 1 hari Bu. Tapi saya tidak tahu. Ilmunya semuanya dari Allah. Begitu aja. Tah eta namanya hiji ya. Nah ini yang saya sampaikan. Itu dari hasil saya tangani gitu. Gak tahu Pak dari mana. Begitu aja. Kecanduan Pak Ustad. Kumanya ngaladongan anak. Si muring jol kieu we. Gugah bobo tong nyawa HP-nya. Saat gitu. Jadi itu 21 hari berhenti anak itu.
begitu. Dan ini saya terangkan, bisa usah dipraktekkan. Cobian heula ngan orang kali itu di Yunan karitu sakitu. Enggak tahu nanti karena mungkin saja ilmu ini tidak bisa diempirikan oleh ilmiah, tapi mangga we. Da simkuring harus ngalakukeun sakitu. Betul, 1 tahun ini bangun tidur tidak pegang itu enak. Ke sini enak, ke batin enak, ke psikologis kuat, gak ada masalah. Justru lamun begitu hudang langsung ngumpon eta juga gebegan. Ujungnya lamun anu urang teh begitu aya informasinya tuh langsung gebeg. Nah itu makanya Pak sekarang banyak anak yang meninggal hari Senin. Iya. Karena dia kecemasan berlebih hari Senin. Jadi budak ayeuna mah tong aya Senin, kudu langsung Sabtu. Ngara bahagia. Ya, kalau ketemu Senin udah rudet ayeuna teh tinggal gugahkeun bobona hese rek sakolana rudet eta poe Senin pek nya ditaliti di jurnal itu ternyata banyak yang meninggal hari Senin. Apa penyebabnya? Kecemasan. Jadi hari Senin banyak yang cemas termasuk anak-anak. Makanya ibu kalau ada PR anak kerjakan oleh kita supaya dia tidak cemas. Kerjakan oleh kita, enggak apa-apa. Saya tanggung jawab loh Bu. Saya tanggung jawab. Anak bawa PR, tanya, berapa deh PR-nya? 5 halaman, kerjain sama ibu bapak. Udah, anak tidur, bahagia dia. Dia bahagia, karena PR-nya sudah diselesaikan. Nanti besok ditanya gurunya, ini PR-nya udah, siapa yang ngerjain? Ayah. Kenapa oleh ayah? Bongan PR. Di imah mah kusaha we. Nya kan PR teh pekerjaan rumah, di rumah kusaha we nah. Dan ibu makai jeng bingung jawab gitu, anak jawab atau didik begitu. Udah ini siapa yang ngerjain? Bunda. Kenapa sama bunda? Ya ada di rumah, bunda ada. Kan ini pekerjaan rumah, di rumah sama siapa saja. Pembantu juga bisa karena itu. Dan ternyata Pak, anak kencing di malam hari itu 15% itu dari PR yang belum dikerjakan. Itu hasil risetnya. Anak yang sering kencing malam hari itu rata-rata dari 15% dari PR yang belum dikerjakan. Makanya kalau ada PR kerjain oleh kita, itu si anak bisa berhenti kencingnya Bu. Iya. Makanya hebat Nabi kan ngajarin kepada kita kalau tidur Anda harus tenang. Kalau tidur jangan bawa masalah ke tempat tidur. Itu kan orang tua dulu bilang begitu. Kalau Anda tidur jangan bawa masalah ke tempat tidur. Anak pun ternyata sama. Kalau dia bawa masalah ke tempat tidur, dia kemudian akan ada gangguan di dalam tidurnya. Oke, terakhir ini belum ke komunikasi ya, ke memberikan nasihat belum. Karena nanti waktunya 1 jam lagi. Cara agar nasihat kita masuk ke anak nanti aja. Mudah-mudahan saya bisa kesini lagi. Terakhir nih saya, ibu ada yang anaknya tidurnya muter, anak kecil tapi muter. Tadi di dia suku, ayeuna geus aya di dia. Sajam tinya aya di dia, ini ulah dia tinggal. Budak teh rek gerak di belah sukuna. Ada. Ibu maaf, pelihara dia. Anak itu IQ-nya rata-rata di atas 100. Ya. Itu anak calon pinter itu. Dan dia tidurnya mutar. Entong diputerkeun ku urang. Beda hayang pinter, ku urang diputerkeun kayak jadi lieur budakna. Biarkan aja, betul. Ini Ustaz dari mana? Ini Bu, si anak itu kaki di sini. Ini lagi tidur sini. Dia nanti kalau berapa lama? 1 jam dia bisa ke sana. 1 jam dia bisa ke sana kakinya. 1 jam dia bisa. Dia pintar nanti. Pelihara oleh ibu. Didik oleh kita. Kenapa? Dia kognitifnya hebat. Ya. Tapi ada anak yang dia tidurnya satu arah. Teu robah-robah eta mah. Nepikeun ka hudang. Kieu we. Nah, maaf Ibu ya. Ibu, Bapak, anak ini harus banyak digerakkan. Karena dia kemungkinan kognitifnya kurang berkembang. Seperti itu. Makanya Bapak, kalau istri tidurnya muter, itu istri Bapak pinter kodek. Ya, pinter asli Bu. Aduh ya pemajikan muter sareta. Ya Allah, enggak apa-apa. Dan saya merhatiin cucu Bu cucu itu tinggal lagi tidur ngurilingin. Wah, ini betul di kelasnya. Oh, cepat dia itu. Kalau gurunya ngajar itu belum diterangin udah bisa jawab. Oh gitu. Gini tuh Bu. Itu. Saya tahu dari mana. Orang tua dulu bilang begini.
lamun budak sarena nguriling, budak teh pipinter. Itu kan ilmu intuisi yang seperti itu. Nya. Kartos. Bu, kayak ayah orang ayah iji kalau anak mimpi jelek 3 kali berturut-turut dalam 1 minggu, dia ada kemungkinan sudah terganggu psikologisnya. Bunda, aku tadi mimpi jelek 1 malam. Besok ngomong lagi, ayah, aku tadi mimpi jelek 2 kali. Besoknya mimpi lagi 3 kali. Maaf, periksa asam lambungnya naik, mau tidur gitu. Kalau tidak diperiksa itu dia bisa penyebab bipolar. Kalau dia berturut-turut 1 minggu suka bilang, aku mimpi jelek bunda, ayah aku mimpi jelek. Anak tidak boleh mimpi jelek berturut-turut dalam 1 minggu Pak. Atuh usah datang apal atuh ngimpi dalin ku urang. Karena ada sebelum tidur ada gangguan. Makanya sebelum tidur jangan dibebani sesuatu anak itu. Biarkan aja dia rileks tidurnya. Ya udah, ya paham? Udah itu aja. Ini ilmunya murah, tapi insya Allah ini bisa bermanfaat. Nanti kalau ada kesempatan lagi, saya ada waktu lagi, bisa ke Tasikmalaya lagi, saya akan terangkan bagaimana agar nasihat cepat diterima oleh otak anak. Dan itu ada 4 langkah. Ya. Jangan sekarang, saya kasihan kepada jamaah. Karena jamaah sudah lama menunggu, kasihan. Ustadz tidak ada masalah sebetulnya. Karena Ustadz tidak ada masalah, Ustadz mah tinggal uih. Iya jamaah hawatos. Ustadz mah nyaa we ka jamaahnya. Tong lami-lami teuing. Insyaallah intinya itu Ustadz doakan anak-anaknya soleh-solehah. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat. Ibu, bapak, long life learning. Teruslah belajar karena ilmu selalu ada yang baru. Begitu aja, terima kasih atas undangannya. Mudah-mudahan jadi jariah dan masjid ini semakin makmur jadi amal soleh bagi yang mewakafkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwat, silakan untuk ikhwan dulu, ada yang mau bertanya? Ibu mau bertanya? Ibu silakan. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya pertanyaannya banyak, tapi cuma 1 aja. Kasihan sama Ustadz. Gini saya sebagai nenek ya sekarang itu saya serumah dengan anak gitu ya, dengan anak, tapi anakku itu anaknya baru 1, tapi dia tuh baby blues gitu. Jadi gimana menanganinya saya sebagai ibunya gitu. Ya. Terima kasih. Baby blues Bu. Jadi tidak setiap istri yang melahirkan bisa baby blues. Dan faktor yang lebih dominan sebelum melahirkan 1 jam lambungnya naik. Sebelum melahirkan 1 jam sebelumnya dia asam lambung naik. Itu bisa pemicu baby blues. Salah satunya. Dan baby blues juga itu dipengaruhi oleh tekanan di 9 bulan terakhir. Makanya ada waktu-waktu rentan. Lihat ibu ngobrol sama dokter ya, kandungan. Di usia berapa bayi itu rentan? 8 kan ya? Terus 6 kan itu kan ada kondisi-kondisi yang dia rentan. 8. Makanya kalau lahir 7 bulan bisa kuat. Tapi kalau lahir 8 bulan itu bisa lemah. Karena dia harus lahir lagi di 9. Nah ini ada waktu-waktu rentan. Di bulan-bulan yang rentan ini, itu kondisi jiwa seorang ibu yang hamil harus lagi bagus. Oh itu harus bagus bang.
Dan baby blues diantaranya tekanan di usia bayi pada bulan-bulan rentan. Dan salah satunya 1 bulan sebelum dia melahirkan itu ada asam lambung yang tidak turun-turun. Salah satunya. Itu yang saya baca dan saya pelajari di medicine holistik seperti itu. Ya, bagaimana Bu menghadapi yang baby blues? Harus banyak air susunya yang diminumkan ke bayi. Kalau bisa yang baby blues jangan sampai saat cinen. Kalau dia baby blues lalu kemudian air susunya kering, itu bisa lama sembuhnya. Makanya harus terus dikeluarin gitu. Dan karena yang baby blues ini nggak mau ngenenin anak. Iya, dia nggak mau. Malah anaknya yang, maaf ya Bu, ada anaknya yang sampai ditendang. Kalau si anaknya mau ngenen, itu ditendang kalau udah baby blues. Justru obatnya adalah apa? Dia harus air susunya dikeluarin lebih banyak. Itu baby bluesnya bisa turun. Ya. Ini yang kalau ada yang baby blues kasih tahu. Air ASI-nya harus banyak keluar, itu aja. Ya. Dan dia harus makan yang hijau-hijau. Yang baby blues harus yang makan hijau-hijau. Saledri, bayam, buncis, yang gitu aja, yang hijau-hijau aja. Itu harusnya yang baby blues itu. Terutama saledri, itu harus banyak. Saledri bagi yang baby blues bagus. Karena saledri menambah hormon di estrogen. Ya, saya gitu. Da ayeuna mah atuh Bu, teu resep nu harejo-hejo budak ayeuna mah. Budak ayeuna mah teu resep nu hejo-hejo. Budak ayeuna mah seblak setan. Tahu jurig, nu karitu we. Nya, nah itu saya kira ya. Kuncinya di air susu, di ASI. ASI-nya banyak ini keluar insyaallah. Udah ya, Pak. Ini ada yang titip pertanyaan. Bagaimana solusi anak yang belum mengantuk namun orang tua yang sudah ngantuk? Bagaimana berkomunikasinya kepada anak, dan selanjutnya mengatasi anak tersebut yang lama ketika makan dikemil terus tidak dikunyah. Anaknya ini usia lebih dari 3 tahun. Yang ngasuh ini kalau gimana? Solusi anak yang belum mengantuk namun orang tua sudah ngantuk. Bagaimana solusi mengkomunikasikannya kepada anak? Oh iya. Jadi anaknya udah ngantuk, orang tua belum. Orang tuanya yang sudah ngantuk. Anaknya belum. Ya, anaknya belum ngantuk. Oh iya. Jangan dipikirin. Karena anak juga nggak mikirin orang tuanya. Ya, ibu kan orang geus tuduh budak encana kan bae tong dipikiran, mending urang we sare. Kenapa? Karena anak itu jam biologisnya beda dengan kita. Ya, jam biologisnya beda dengan kita. Jam biologis anak itu dipengaruhi oleh apa? Sistem saraf simpatiknya. Dia kadang-kadang belum waktunya tidur udah tidur, kadang-kadang sudah waktunya tidur dia enggak. Kalau orang tua enggak. Kalau orang tua itu semakin ke sini, itu akan semakin dia tidurnya lebih dulu, tapi bangunnya lebih dulu lagi. Nah itu bedanya. Enggak apa-apa, biarin aja. Yang penting tidak keluar dari jam tadi, Pak Haji. Iya jam 11, itu aja. Terus yang ngemil? Mengatasi anak yang lama ketika makan dikemil terus. Oh itu karena produksi air liur. Kalau Ibnu Sina mengatakan produksi air liurnya itu. Jadi boleh dicek di bawah itu. Jadi produksi air liurnya dia lebih dominan. Makanya dia bakal karena orang tua dulu itu makannya anaknya di baweng. Tahu di baweng? Ya. Supaya anak tidak banyak kemil itu. Karena air liurnya udah ada di orang tuanya. Begitu ya. Ibu ada anak sekarang yang di baweng? Enggak ada. Ada di bawengnya sama bunda. Sama ayah. Torojo teh akina ku abah, komo ku akina. Ya, ngagoler ku akina. Ya. Yang terbaru ini, Bu, yang terbaru. Sekarang anak mabok itu Pak tidak pakai pel, tidak pakai arak,
tidak pakai Aibon, tapi sekarang pakai Softtek. Iya. Saya ngobrol dengan reserse karena anaknya ada. Dia mabuk pakai Softtek. Softteknya dileop. Kucai panas. Engke tos tiis tos hanet dieut. Itu dia play. Dia itu mabuknya seperti lebih pakai Aibon. Awas Bu, sekarang begitu. Dan ternyata si anak ini ditanya, dari mana dia tahu? Dari YouTube. Dari YouTube. Jadi si Softtek itu dileop Bu, lalu diminumin. Dan itu ternyata apa? Ya, dia seperti mabok itu. Ya, sampai kaget lihat itu. Itu Softtek yang baru. Bukan Softtek bekas. Lamun Softtek tilas mah langkung ti mabok eta mah. Nah, Ibu, saya yang betul deh, iya Pak. Jadi enak itu, iya. Jadi dia tenang. Itu seperti obat tanpa penenang. Kan ari Ustad Pak kan Bu aya kasus ditaliti Pak, ieu naon kandunganna? Saya teliti kandungan Softtek apa. Kenapa? Karena ternyata di anak bisa tenang. Ibu bapak mungkin aneh gitu. Iya murang kali aya di kabupaten. Ya anaknya ada gitu kelas 3 SD. Dia jawab, dia tanya dari mana tahunya? Dari YouTube. Ya. Tuh tinggal Bu. Mandak Ustad ge ulah liren diajar teh Pak eta. Loba nu ararane ayeuna mah. Loba nu ararane. Gimana kalau kita mata ke ibu bapak ibu mun ka icalan Softtek kade. Nya. Nah, akhirnya budak apal eta tina YouTube gitu. Saya kira itu. Udah? Alhamdulillah. Ya, itu saja. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan berkah dan anak-anak kita soleh-solehah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.